tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi al-habib al-alil qadr al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi al-habib al-alil qadr al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi al-habib al-alil qadr al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Habaibnal kiram asatidzah dan laizza, pengurus BKM Masjid Al-Muttaqin, jamaah Masjid Al-Muttaqin, semua yang hadir, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala zahir wa batin, dunia akhirat insyaallah selalu dalam area rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat tadi saya ulang 3 kali. Salawat yang tadi terakhir saya ulang 3 kali. Disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Suyuti bahwa barang siapa yang membaca ini witron ganjil di malam Jumat, maka ketika dia wafat maka tawalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahdah, Rasulullah yang akan datang dan meletakkan ke liang lahatnya jasad orang ini. Di antara kemuliaan salawat ini disebut oleh Al-Imam Suyuti, disebut oleh Al-Imam Suyuti, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi al-habib al-alil qadr al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka kemuliaan malam Jumat, ya, setiap waktu, setiap saat kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kemuliaan yang tertinggi, kepastian diterima amal, ya. Uswatun hasanahnya, kudwahnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang langsung. Bahkan para ulama mengatakan perintah salawat kepada Rasulullah itu lebih mulia daripada perintah Allah kepada para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena disebutkan faktornya beberapa hal. 1, Allah cuma perintah kepada malaikat untuk sujud sama Nabi Adam. Allah enggak sujud sama Nabi Adam, ngapain pula Allah sujud sama Nabi Adam? Hanya malaikat yang disuruh sujud oleh Allah. Ya kan? Makhluk lain tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi salawat Allah bukan perintah malaikat, semua makhluk disuruh oleh Allah untuk salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2, perintah sujud kepada Nabi Adam hanya sesaat waktu itu saja, tidak berterusan. Tapi perintah salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berterusan setiap saat. 3, perintah sujud kepada Nabi Adam adalah ujian Allah kepada para malaikat, ujian. Sehingga iblis terpleset dalam ujian ini, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena enggak mau sujud sama Nabi Adam. Tapi perintah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah syaraf, perintah kemuliaan, bukan perintah ujian. Perintah keagungan, perintah kabar gembira. Dan salawat inilah satu-satunya ibadah yang dipelopori secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu, setiap saat kita salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia, terlebih, terkhusus, teristimewa malam Jumat, hari Jumat. Maka perbanyak salawat malam ini sampai esok, ya. Malam ini pun juga malam Jumat istimewa. Disebutkan oleh para ulama bahwa
kalaulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi dan juga memanggil-manggil, apakah ada yang punya hajat? Aku tunaikan hajatnya. Apakah ada yang ingin bertobat? Aku terima tobatnya. Apakah ada yang minta ampunan? Aku ampunkan dosa-dosanya. Ini terjadi di sepertiga malam terakhir. Para ulama bilang terkhusus beberapa malam. Di antaranya malam Lailatul Qadar. Di antaranya malam hari raya. Di antaranya malam nisfu Sya'ban. Dan di antaranya juga malam Jumat khusus. Panggilan itu dimulai dari maghrib sampai nanti subuh. Maka insya Allah semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi yang penting fahamin fikih doa. Jangan dikte Allah. Ya. Jangan mendikte Allah. Pilihan Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik. Pilihan Allah itu yang terbaik. Apapun itu. Andaikan kita mengerti akan hikmah dari semua kejadian yang telah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terbang karena kita gembira dengan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga beliau disebut oleh Nabi Babu Madinatul Ilm, pintu kota ilmu. Paling alim-alimnya sahabat, yang punya rahasia paling banyak, paling besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau sebagian Sayyidina Ali juga disebut Al-Qutbul Akbar. Kalau ada wali, pimpinan wali namanya kutub, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kutub yang terbesar sepanjang masa. Sayyidina Ali mengatakan, "Lau kushifa li al-hijab makhtartu illa al-waqi." Andaikan dibuka kepadaku hijab dari Allah Subhanahu wa taala, dibuka hijab semuanya oleh Allah sehingga aku tahu semua kejadian-kejadian yang akan terjadi. Andaikan dibuka oleh Allah, makhtartu illal waqi, aku enggak akan milih kecuali yang sudah ditulis oleh Allah. Apapun itu. Inilah kekuatan iman dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fahami kemuliaannya iman. Kesempurnaannya iman tidak terletak di dalam ilmu pengetahuan, tidak terletak dalam amal soleh, tidak terletak di dalam sholat meskipun itu mulia, tidak terletak di dalam puasa meskipun itu agung, tidak terletak dalam apapun. Tapi kesempurnaan iman terletak pada kadar kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad. Dengarkah kalian hadis Nabi ketika Nabi bersabda, dan di saat itu ada Sayyidina Umar. Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum," tidak sempurna iman salah satu di antara kalian, "hatta akuna," sehingga aku menjadi, "ahabba ilaihi," lebih dia cintai, "min walidihi," dari bapaknya, "wa waladihi," anaknya, "wan nasi ajma'in," dan semua manusia, "wa bin nafsihi allati baina jambih," dan lebih dicintai daripada dirinya dia sendiri. Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu dengan polosnya beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, aku belum faham gimana mencintai engkau lebih cinta daripada diriku sendiri. Kalau lebih cinta dari bapakku, anakku, aku maklum ya Rasul. Tapi lebih cinta dari diriku sendiri, ini apa maksudnya?" Kalau disebutkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang pastinya keimanan Abu Bakar lebih tinggi dari Sayyidina Umar. Abu Bakar pernah mengatakan, andaikan Rasulullah nyuruh aku bunuh diri, aku akan bunuh diri. Gak mungkin Rasulullah perintah keburukan, gak mungkin. Tapi gimana kekuatan iman Abu Bakar? Kalau Rasulullah nyuruh bunuh diri, aku bunuh diri. Dan semisal itulah banyak sahabat bagaimana mereka mengetahui kalau mereka pasti akan mati di medan laga, tapi mereka gak mundur. Ketika perang Yarmuk, ketika perang Mu'tah yang terjadi di Yordania, perang Mu'tah, Rasulullah bersabda, yang menjadi pemimpin Zaid bin Harithah. Kalau Zaid meninggal dunia diganti sama Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, wafat, diganti sama Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah bin Rawaha meninggal dunia, maka kalian pilih salah satu di antara kalian.
Pimpinan Yahudi pada waktu itu mendatangin 3 orang ini. Kalian dengar sabdanya Nabi. Nabi kalian ngomong kalau ini mati, kalau ini. Kalau Nabi kalian menyebut 100 orang itu akan mati semuanya. Katanya 3 orang ini saya yakin kita akan mati. Tapi 3 orang ini tidak mundur. Itulah cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kemudian Sayyidina Umar dijawab oleh Rasulullah, belum sempurna imanmu wahai Umar. Ini Umar loh, Pak. Ini Umar ini. Umar bin Khattab yang setan lari dari bayangannya dia. Iya. Kalau Sayyidina Umar lewat satu lorong ada setan cari lorong lain. Saking takutnya sama Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Oleh sebab itu, setan-setan itu enggak berani ziarah Nabi karena di sampingnya Nabi ada Sayyidina Umar bin Khattab. Iya. Orang-orang Iran enggak ada yang ziarah di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka setan. Takut dia, ya kan? Maka ya ikhwan, tadi kita sampaikan bentuk gimana kekuatan banyak ibadahnya Sayyidina Umar, gelar Al-Faruqnya, tegasnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya sampai setan takut. Tapi Nabi tetap bersabda, belum sempurna imanmu wahai Umar. Baru kemudian beliau merenung. Sayyidina Umar merenung. Setelah merenung dia berpikir, memang kalau nggak ada Rasulullah berarti aku masih kafir. Kalau nggak ada Rasulullah aku masih nyembah berhala. Kalau nggak ada Rasulullah aku masuk neraka. Kalau aku nggak ikut hidayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyembah Tuhan yang kubuat sendiri dari roti. Karena kalau bawa patung dari batu berat di perjalanan maka dibuatlah dari roti. Kalau sudah dibuat dari roti maka disembah di tengah perjalanan. Dan kalaulah kelaparan habis makanan maka Tuhannya dimakan. Dia berpikir, kalau memang demikian memang betullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berhak dengan diriku sendiri, lebih wajib aku cintai dan lain sebagainya. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah sekarang aku faham. Engkau memang harusnya lebih kita cintai daripada diri kita sendiri ya Rasulullah. Baru kemudian muncul jawaban Rasulullah, Al-an ya Umar. Sekarang wahai Umar. Apa sekarang? Sekarang sempurna imanmu wahai Umar. Maka sangat menggembirakan Tuhan. Semisal kemarin kita bahas tadi malam hasonah, ya, penjagaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminan aman kalau sudah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat gembira kalau ada pondok pesantren. Apakah itu pondok pesantren ilmu ataukah pondok pesantren tahfidz Al-Qur'an, yang pondok itu senang sama sholawatan, yang pondok itu senang takdim maulid Nabi, yang pondok itu senang untuk membahas cinta dan takdim mahabbah Nabi. Insya Allah pesantren ini aman. Aman. Ya. Pesantren Fadlul Qurra yang diasuh oleh Fadilatul Ustad Fadlan Zainuddin. Mungkin lebih spesialisasinya kepada Al-Qur'an, apakah qiraatan, tilawatan atau hifdzon dan hafalannya. Tapi tetap santri-santrinya dicintakan kepada sholawat, dicintakan kepada maulid, dicintakan kepada mahabbah takdim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit pesantren Al-Qur'an benci sholawat. Ya. Dan hati-hati, hadis Rasulullah jelas kemarin kita sampaikan. Gimana cerita Dzul Khuwaisirah At-Taimi?
Ini dalam Sahih Bukhari, bukan hadis nanti dhaif Ustaz. Sedikit-sedikit bilang hadis dhaif, yang dhaif otakmu yang dhaif. Kepalamu yang dhaif. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Nabi ketika selesai untuk membagi-bagikan harta rampasan perang Hunain dan Hawazin, kemudian datang satu orang botak, jenggotnya tebel sampai ke dada, kemudian jidatnya hitam, kemudian kakinya itu kayak onta, kayak kaki onta, karena banyaknya qiyamul lail, banyaknya ibadah. Ya, cingkrang, lengkap dah pokoknya dah, sifat lengkap. Datang ini orang kemudian bilang, ya Muhammad, Muhammad, sifat pertama, nggak takdim sama nama Nabi Muhammad. Enak aja bilang Muhammad, Muhammad. Dan ini mulai merebak kadang-kadang di sebagian ustadz. Khutbah Jumat enak saja bilang Muhammad berkata, Muhammad Pak Cikmu atau apa ini Muhammad itu. Sebut muliakan namanya beliau. Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan jadikan panggilan Nabi Muhammad sebagaimana kalian memanggil satu sama yang lain. Iya. Harus adab, harus sopan. Nabi Muhammad orangnya sabar. Nabi Muhammad luar biasa kesabarannya, nggak bisa diukur dengan normalnya orang. Bisa Anda bayangkan orang Badui yang dihadapin oleh Nabi itu, wah parah kali sudah Pak. Masjidnya Nabi dikencingin, kurang apa sih? Hah? Ya, ada seorang Badui, ya, karena dia pernah melihat Sayyidah Aisyah cantik. Dia pula bilang, kalau Muhammad nanti meninggal dunia aku kawin Aisyah. Ini kurang ajar. Tapi berapa banyak gimana akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadepin orang-orang tersebut. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min khaulik. Karena kau punya sifat rahmat dari Allah wahai Nabi Muhammad, lintalahum, kau bisa lemah lembut sama mereka. Gak kebayang sama kita orang sabarnya Nabi Muhammad tuh. Ya, Nabi Muhammad dalam perang Uhud gigi gerahamnya copot, pelipisnya kena panah. Ya, ada besi yang masuk ke gigi beliau, dari pipi beliau giginya sampai besi masuk, berdarah-darah beliau. Para sahabat kemudian bilang, ya Rasulullah, doakan akan kehancuran mereka. Rasulullah mengatakan, innama bu'ithu rahmah. Aku diutus oleh Allah ini rahmah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku karena mereka tidak ngerti. Gimana cerita ketika hijrah ke Taif, dilemparin batu, diusir-usir. Ya. Sampai malaikat gunung tidak kuat melihat keadaan Rasulullah. Nawarkan, ya Rasulullah, ku angkat 2 bukit ini ya Rasulullah, ku timpakan sama orang Taif ya Rasulullah. Apakah Rasulullah berpikir? Enggak. Rasulullah langsung jawab, jangan. Aku berharap kepada Allah untuk mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka orang yang beriman. Coba bayangkan rahmatnya Nabi sampai mikirkan anak keturunannya mereka. Rahmat luar biasa. Maka tadi kita sampaikan Tuhan, domanah, jaminan. Kalau cinta sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang tidak cinta sama Nabi, contoh tadi Dzul Khuwaisirah At-Taimi, ya, disebut oleh Nabi, dia kurang ajar sama Nabi, mengatakan ya Muhammad i'dil fa innahu laisa bimalik. Ya Muhammad yang adil, itu bukan hartamu itu, kalau bagi yang adil. Marah Rasulullah. Nabi bersabda, faman fil ardi ya'dil illam adil. Kalau aku tidak adil, siapa lagi di muka bumi yang adil? Kalau Nabi dan Rasulnya sendiri tidak adil. Kemudian Nabi bersabda setelah orang ini keluar, akan keluar dari sulbi ini orang
Para ulama mengatakan sulbi itu bisa jadi keturunannya atau sepaham dengan dia. Orang-orang yaqra'un al-Qur'an, ahli baca Quran. La yujawizu hanajirahum, enggak sampai di kerongkongan mereka. Ahli baca Quran tapi hatinya busuk. Ahli baca Quran tapi hatinya ngafir-ngafirkan orang. Na'udzubillah min. Apakah orang ahli Quran tapi enggak cinta Nabi berbahaya? Apakah bahkan orang jihad sekalipun? Jihad, dzirwatu sanamihil jihad. Puncak amal Islam itu jihad. Tapi kalau enggak ada cinta sama Nabi Muhammad, melenceng ini orang. Ya, gimana ISIS? Enggak ada cinta sama Nabi Muhammad. Enggak mau takdim sama Nabi Muhammad. Melenceng jihadnya. Maka semuanya harus ada. Kepingin jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita? Sering kita sampaikan tentang doa dipastikan dikabulkan kalau awal dan akhirnya adalah solawat sama Nabi Muhammad. Kalau enggak ada solawat tidak ada jaminan untuk diterima. Mu'allaq bainal ardi was sama, tergantung-gantung antara langit dengan bumi. Kalau enggak ada solawatnya. Kita besar harapan Tuhan, kita umatnya baginda Nabi Muhammad. Jangankan umatnya, umat-umat terdahulu itu tawassulnya dengan Nabi Muhammad menang perang. Loh, ini bukan pendapat ulama, bukan cerita sejarah. Al-Quran menyebutkan wa kanu yastaftihuna, mereka itu berusaha untuk mendapatkan fatah, kemenangan alal ladzina kafaru, atas orang-orang kafir. Sehingga disebutkan dalam beberapa tafsir, kalau terjadi perang maka ada pendeta-pendeta Yahudi secara khusus memegang Taurat dan kemudian meletakkan tangannya di ayat yang di situ ada nama Nabi Muhammad. Tauratnya diangkat-angkat ke langit dengan dia menunjuk nama Muhammad di Taurat itu. Ada beberapa nama Nabi Muhammad di Taurat. Ahmad, ya, beberapa nama disebut dalam kitab Taurat. Kalau dahulu namanya baginda Nabi Muhammad di umat terdahulu Ahmad. Sehingga orang-orang Yahudi mereka meletakkan tangannya di pas ayat yang ada nama Nabi Muhammad, diangkat-angkat ke langit mengharapkan kepada Allah untuk menang. Ini orang-orang Yahudi zaman dulu, umat-umat terdahulu diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi falamma ja'ahum ma arafu bih kafaru, falamma ja'ahum ma arafu bihi kafaru bihi falanatullah 'alal zalimin. Ketika datang kepada mereka, ya, apa yang mereka kenal, mereka kafir. Mereka kafir. Maka di sini Tuhan, gimana jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita memiliki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan betapa jahatnya orang kafir Quraisy. Betapa jahatnya orang kafir Quraisy. Kejahatan orang kafir Quraisy ini sudah enggak ukuran sudah. Tapi enggak turun azab kepada mereka karena ada Nabi Muhammad. Di dalam surat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, ayat yang sebelumnya. Itu di surat Al-Anfal itu ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ayat yang sebelumnya adalah wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasya'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Wa idh qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas samaa'i aw i'tina bi'adzabin alim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Apa ayat tadi kita sampaikan artinya? Ketika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka ngomong, udah denger. Udah qad sami'na, udah denger. Kurang ajar kan? Al-Quran dibaca kok bilang udah denger. Kurang ajar. Gak cukup semisal itu. Dia pula sok mengatakan
lau nasya'u laqulna mithla hadza. Kalau kami bisa buat yang kayak gini. Kayak ayat ini bisa kami buat gitu. Kalau kami mau, bisa kami buat. Loh, firman Allah digitukan. Kurang ajarnya luar biasa, nantang Allah. In hadza illa asatul awwalin. Ini hanyalah sekedar cerita-cerita orang-orang dulu ajanya Quran. Ucapan orang kafir. Wa idh qalu Allahumma. Dan juga ingat ketika mereka mengatakan, ya Allah, in kana hadza huwal haqqu min indik. Kalau yang dibawa Muhammad ini kebenaran darimu, fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi adzabin alim. Maka turunkan hujan batu kepada kami ya Allah. Atau datangkan azab yang pedih. Loh, ini kan nantang Allah ini. Kan bodoh mereka. Kalau ini benar yang dibawa Muhammad benar, maka turunkan hujan batu. Kan bodoh. Mestinya kalau orang berdoa, ya Allah, kalau yang dibawa Muhammad ini benar, maka beri petunjuk kami. Kan mestinya gitu. Mestinya. Anda kalau ragu akan sesuatu, minta doanya kepada Allah misalnya itu. Ya Allah, kalaulah maulid ini benar, maka beri kami petunjuk. Begitu loh. Beri kami petunjuk kepadanya. Itu orang munsif. Orang yang sportif. Tapi kalau orang tetap ngotot aja, ya Allah kalau maulid arba'in ini benar, jatuhkan azab sama kami ya Allah. Ini kan kau nantang ini namanya ini. Hah? Iya kan? Pastinya kalau ini benar, beri kami petunjuk, beri kami hidayah, beri kami taufik. Bukan kemudian hasud. Orang yang demikian kurang ajarnya sama Nabi, tapi tetap Allah menahan azabnya. Wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Selama engkau masih berada di sisi mereka, wahai Nabi Muhammad, maka Allah enggak akan nurunkan azab sama mereka. Allah tidak akan nurunkan azab. Bahkan kemuliaannya Nabi Muhammad merembet kepada seluruh umatnya. Adanya umat Islam, adanya seorang mukmin menjadi keamanan buat masyarakat tersebut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, saya bicara Al-Qur'an, saya bukan bicara pendapat ulama atau apa. Kadang disebut pendapat ulama enggak terima, enggak apa segala macam. Allah beda pendapat kita, beda mazhab kita. Al-Qur'an ini, ayo beda Qur'an kita. Hah? Allah berfirman, "Lau tazayyalu la'adzabna alladziina kafaru." Kalau orang mukmin menghindar dari orang kafir, kami azab orang-orang kafir. Maka adanya orang mukmin di tengah masyarakat kafir adalah keamanan buat untuk orang kafir. Ini Al-Qur'an. Dalam hadis Nabi disebutkan, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat selama masih ada orang yang bilang Allah, Allah. Kiamat pun ditunda oleh Allah selama masih ada yang bilang Allah, Allah. Berarti adanya orang zikir, adanya orang yang beriman, itu adalah keberkahan tersendiri untuk masyarakat tersebut. Maka bagaimana pula lah pemahaman sebagian orang, ya, benci sama orang zikir, ngafir-ngafirkan orang zikir, nyesat-nyesatin orang zikir. Hadis Nabi jelas. Ya. Barokahnya ada orang zikir Allah, Allah, enggak terjadi hari kiamat. Wa fi riwayatin ditunda 40 tahun lagi. Maka oleh sebab itu nanti hari kiamat itu enggak ada orang Islam. Enggak ada orang Islam. Dengan berbagai macam tanda-tanda hari kiamat. Ya. Ini tanda-tanda kecil dan sedang sudah nampak semuanya sudah. Sudah nampak semuanya, tanda kecil, tanda sedang, semuanya udah nampak, gak ada yang gak nampak yang disabdain Nabi. Tinggal tanda besar aja. Tanda besar apa? Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa turun, matahari terbit dari barat, ya. Kemudian ada apa lagi? Dabah, dabah itu hewan yang keluar dari sumur Zam-Zam, kemudian ngasih tanda kepada setiap orang yang didapetinnya. Mukmin atau kafir, dikasih tanda. Ya. Kemudian sampai terakhir Allah akan mengirimkan angin.
yang akan dihembus sama semua orang yang ada iman mati dengan melihat berhembus tersebut. Hembus itu mati orang mukmin. Habislah orang mukmin. Kalau udah habis orang mukmin, ya manusia udah rusak, dah kacau balau. Sampai disebutkan naudzubillah min dzalik, zina di pinggir jalan enggak ada malunya. Ya. Sampai disebutkan la taqumu illa ala kafir ibn kafir, tidak terjadi hari kiamat kecuali kepada orang kafir bin kafir. Tidak terjadi hari kiamat illa ala luka bin luka, orang yang hina bin orang hina. Ya. Maka kadang-kadang kita menyebutkan mudah-mudahan majelis ini sampai hari kiamat, itu salah itu Pak. Enggak usah sampai hari kiamat dah. Terakhir ya itu tadi lah. Angin itu udah habis lah orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kita udah enggak punya keturunan lagi sudah. Setelah angin itu tadi. Iya, terakhir itu orang-orang mukmin itu. Baru setelah itu kafir semuanya. La taqumu illa ala syiraril khalq. Tidak terjadi hari kiamat kecuali kepada makhluk terburuk sepanjang masa. Hari kiamat. Wah, sangat dahsyat, dan terjadinya hari kiamat hari Jumat. Hari Jumat. Tapi para ulama mengatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat kita tenang untuk hari Jumat dengan sholawat sama Nabi Muhammad. Dahsyatnya hari kiamat, kekacauan hari kiamat, ya mengerikannya hari kiamat. Seakan-akan Nabi bersabda sama umatnya, selama kalian banyak sholawat tenang saja, aku yang tanggung jawab. Ya, maka mudah-mudahan insya Allah malam Jumat ini ya, dan majelis insya Allah penuh keberkahan insya Allah, dan diinformasikan juga kepada kita ya, kalau insya Allah Ustadz Fadlan masya Allah dapat rezeki yang tidak terduga-duga, min haitsu la yahtasib, ya tanda orang bertakwa, ya tanda hakikat iman, rezekinya tidak terduga-duga. Informasi beliau ngasih kabar insya Allah malam 12 diajak orang umroh dan pertama kali ziarah makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan insya Allah tanda baik insya Allah ya, kita semuanya kirim salam takdim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta untuk didoakan di sana, minta udah disampaikan salam saja udah lebih dari cukup sudah. Ya, udah lebih dari cukup. Ya, ziarah makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan yang tertinggi. Ya, bukan bicara tentang pahala, bukan berbicara tentang balasan Allah di dunia atau akhirat. Tapi ziarah makam Nabi itu adalah iman kepada baginda Nabi. Ziarah kepada Nabi itu adalah jaminan dapat syafaat Nabi. Jaminan dapat syafaat Nabi. Barang siapa yang ziarah kepadaku setelah wafatku, tak ubahnya dia ziarah kepadaku saat aku masih hidup. Barokah luar biasa ya. Kita yang belum dapat, tapi insya Allah setiap malam nih kita ngerasakan angin kota Madinah insya Allah di majelis ini ya. Tadi Ustadz Fadlan juga di sambutannya menyebutkan ya, kita menghirup udara segar. Ya, menghirup udara segar supaya kalian paham. Yang namanya kasyaf, terbukanya hijab, itu bukan hanya sekedar pandangan mata. Penciuman hidung juga bagian dari kasyaf. Kalian baca di surat Yusuf. Nabi Yakub alaihi salatu wassalam berkata, "Inni la ajidu riha Yusuf laula antufannidun." Nabi Yakub ayahnya Nabi Yusuf, bajunya Nabi Yusuf udah dikirim dari Mesir ke Kan'an. Perjalanan dari Mesir ke Kan'an antara 10 hari ke 12 hari. 10 hari ke 12 hari. Nabi Yakub di Kan'an sudah mengatakan, "Inni la ajidu riha Yusuf." Sesungguhnya aku sudah menemukan dan merasakan baunya Yusuf. Padahal sudah 36 tahun gak jumpa sama Nabi Yusuf. Nangis terus. Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nangis terus sampai putih matanya beliau. Ibyaddat ainah.
minal huzni fa huwa qadim. Ya. Pada saat sudah dikirim bajunya Nabi Yusuf sama saudaranya, Nabi Yakub bilang sama anak-anaknya yang lain, keluarganya di Kanaan, aku kok menghirup udaranya Yusuf ini katanya. Yang lain mengatakan innaka lafi dhalalikal qadim. Engkau masih mikir Yusuf aja katanya gitu ya. Hah? Kecintaanmu sama Yusuf gak habis-habis wahai abah katanya gitu. Mana ada Yusuf pula udah 30 sekian tahun. Tapi Nabi Yakub udah dibuka oleh Allah hijabnya, sehingga penciumannya jarak 10 hari 12 hari perjalanan sudah merasakan tercium baunya baju Nabi Yusuf. Maka orang yang cinta kayak gitu Tuhan, dengan kadar cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terasa nih, terasa angin segar kota Madinah. Ya, angin segar. Padahal sebetulnya ya let andaikan ini termasuk bagian ilmu yang sudah hilang. Bagian ilmu yang sudah hilang. Ini disebutkan ilmu dulu dipelajarin. Saya waktu belajar falak di Tarim sama Sayyidi Habib Masyhur, abangnya Sayyidi Habib Umar. Habib Masyhur itu bilang, tanda kiblat itu ada 3. Tanda kiblat ada 3. 1 samawiyah, 2 ardiyah, 3 lawala. 1 yang bersifat langit, yaitu bintang. Dengan bintang kita tahu Qutbus Shimali ada di sini, maka sekian jaraknya, maka itulah kiblat. Itu Qutbus Shimali nggak akan pindah-pindah tempatnya. Dimanapun tetap di situ dia. Itu ketentuan. Qutbus Shimali. Ya. Kemudian tanda kedua ardiyah, bumi, yaitu gunung. Maka letak gunung dengan gunung itu ada tanda masing-masing. Katanya Habib Masyhur. Kemudian yang ketiga lawala. Enggak langit, enggak bumi. Beliau kemudian tanya sama kita, tahu kalian apa enggak langit, enggak bumi? Kita semuanya waktu itu masih belajar, enggak ngerti sama sekali. Kita mengatakan enggak tahu Habib. Beliau bilang lawala adalah angin. Gimana angin? Katanya beliau, dulu aku masih muda, aku bisa membedakan angin ini lewat sebelah kanannya Ka'bah atau sebelah kirinya Ka'bah. Dulu aku masih muda, aku ngerti. Aku masih merasakan kalau aku cium. Ini sebelah kanannya Ka'bah sekian meter. Ini sebelah kirinya Ka'bah. Ini dari atasnya Ka'bah. Ini lewatan, ini angin kota Madinah. Ini angin dari kota Syam. Ini dia paham. Beliau mengatakan dalilnya dalam Al-Quran, Allah berfirman was-subhi idza tanaffas. Dalam Al-Quran was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh, idza tanaffas ketika berhembus waktu subuh. Maka orang dulu nih Pak, bisa bedakan waktu subuh atau enggak. Dulu enggak ada jam, pakai angin Pak. Subuh belum. Itu orang dulu. Kalau kita Pak, cium sama saja, bau jigong. Bau jigong semuanya ya. Maka ya ikhwan, ini kita sampaikan diantaranya bentuk kasyaf penciuman. Mudah-mudahan insya Allah berkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para orang-orang yang dicintainya insyaallah. Fi khair wa lutuf wa afiyah, dan mudah-mudahan insyaallah keberangkatan Ustaz Fadlan penuh dengan keberkahan insyaallah. Mudah-mudahan selamat insyaallah sampai pulang insyaallah membawa predikat umroh makbulah insyaallah. Ziarah yang diterima oleh Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah keberkahannya lebih menyeluruh kepada keluarga, kepada masyarakat insya Allah. Balik-balik sehat walafiat, panjang umur insya Allah. Meskipun dalam hati ada keinginan mati di kota Madinah, tapi setelah tua nanti punya cucu, punya cicit insya Allah. Ya, kita tulis itu di kalender. Kalian baca apa enggak itu? Di kalender kita tulis ilahi najjina min kulli dhiki bijahil Mustafa maulal jami'i fahab lana fi madinatihi qararan
wa rizqan wasi'an tsumma dafnan bil baqi'i. Kita tulis itu di kalender itu, tapi kayaknya nggak ada yang baca itu. Iya, doa luar biasa itu. Ilahi najjina min kulli dhiqi bijahil Mustafa maulal jami'i fahab lana fi madinatihi qararan wa rizqan wasi'an tsumma dafnan bil baqi'i. Ilahi ya Allah, najjina min kulli dhiqi, selamatkan kami dari semua kesempitan. Ya, bijahil Mustafa, dengan keberkahan kemuliaannya Nabi Al-Mustafa, maulal jami'i, tuan dari semua makhluk. Tuan dari semua. Wahab lana fi madinatihi qararan, berikan kepada kami ya Allah tempat tinggal di kota Madinah. Wa rizqan wasi'an, rizki yang lapang. Summa dafnan bil baqi'i, kemudian yang terakhir dimakamkan di Baqi. Tapi mudah-mudahan setelah panjang umur insyaallah. Ya, fi khair wa lutuf wa afiyah. Ya, mudah-mudahan dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Setelah panjang umur penuh dengan keberkahan, insyaallah keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak solihin solihat, rizki yang lapang zahir wa batin, dan mudah-mudahan penuh dengan hidayah dan taufik setiap saat insyaallah. Barokah dalam rizki, barokah dalam keluarga dan anak, barokah dalam umur, barokah dalam tetangga, barokah di dalam kawan, barokah dalam semua anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.